Sekarang kita lanjutkan perjalanan Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Nah, ya. Kalau kemarin perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, sekarang dari Masjidil Aqsa menuju ke langit. Kita baca dulu ya. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, jadi langit itu bertingkat-tingkat ya. Langit itu bertingkat-tingkat. Yang kita lihat ini langit pertama. Yang biasanya kita lihat ini langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad ketemu siapa? Bertemu dengan Nabi Adam. Ya. Di langit pertama ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apa itu maksudnya hitam-hitam? Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam. Dan apabila melihat ke sebelah kirinya, Nabi Adam menangis. Apa kira-kira itu? Tahu nggak? Ada di sebelah kanannya Nabi Adam ada sesuatu yang berwarna hitam-hitam. Di sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Tapi kalau Nabi Adam ini menengok ke kanan, Nabi Adam tertawa. Tapi sebaliknya, kalau Nabi Adam menengok ke sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Apakah itu? Nah, yang di sebelah kanan, hitam-hitam yang di sebelah kanan Nabi Adam itu adalah anak cucunya Nabi Adam yang ahli surga, yang nanti akan masuk surga. Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah anak cucunya Nabi Adam yang ahli neraka, yang masuk neraka. Nah, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dengan malaikat Jibril naik ke langit kedua. Nah, di tingkat kedua, di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya ya, dan Nabi Isa. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Ya, kemudian Nabi Muhammad naik lagi di langit kelima. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu adalah 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Nah, jadi di Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai. Yang 2 ada di dalam, itu sungai yang ada di mengalirnya ke surga, dan ada sungai di luar yang mengalir keluar, yaitu sungai Nil ya, yang ada di Mesir, dan sungai Efrat. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali. Ya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Allah
memerintahkan umatnya Nabi Muhammad untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Jadi pertama kali perintah sholat itu 50 kali. Bayangkan kalau kita disuruh sholat 50 kali, kira-kira sanggup nggak? Dalam sehari ini kita kadang sholat 5 kali aja kadang ada perasaan males, ya kan? Nah, ini disuruh 50 kali sholatnya sama Allah. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Rasulullah kemudian turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ya karena Nabi Muhammad ini orangnya baik ya, maksudnya langsung menerima aja gitu perintah dari Allah. Ketika disuruh sama Allah sholat 50 kali, ya udah baik gitu ya, diterima begitu saja perintahnya. Kemudian turun ya, karena udah selesai pertemuan dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 ya, bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nah, terus sama Nabi Musa dibilangin apa? Umatmu nggak akan kuat, katanya Nabi Musa ya. Kata Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad itu nggak akan kuat melakukan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh meminta keringanan sama Allah. Coba minta keringanan lagi sama Allah, jangan 50 lah, kasihan umatmu nanti keberatan. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik lagi bertemu Allah lagi. Kemudian bolak-balik ya. Ini nggak cuman sekali naiknya ya. Naik turun Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke langit ke-6 ya. Sampai akhirnya perintah sholat itu menjadi 5 kali dalam sehari. Nah, sama Nabi Musa masih dibilangin, coba mintalah keringanan lagi ya, umatmu nggak akan kuat itu sholat 5 kali dalam sehari, kata Nabi Musa begitu. Kemudian Nabi Muhammad malu sampean, sudahlah aku malu ya, berkali-kali minta keringanan sama Allah. Nah, akhirnya sampai sekarang sholat fardu, sholat wajib itu 5 kali dalam sehari. Awalnya 50 loh, bayangkan. Awalnya disuruhnya sama Allah itu 50. Dalam sehari itu sholat 50 kali. Itu wajib. Nah, ya, sampai akhirnya Nabi Muhammad meminta keringanan, minta diskon ya, minta diberi keringanan sama Allah. Akhirnya jadi 5 kali saja dalam sehari. Kalau kita masih males-malesan sholat padahal cuma 5 kali, berarti kita sudah apa? Kebangetan ya. Awalnya disuruh 50 kali sama Nabi Muhammad, udah dimintain diskon sama Allah. Akhirnya jadi 5 kali saja. Nah, itu ya, dengan membawa perintah dari Allah berupa sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun ke bumi. Yang ketiga, kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian. Di antaranya, Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Nah, Nabi Muhammad dikasih kesempatan untuk bisa melihat bagaimana wajahnya malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka itu? Masih ingat nggak? Malaikat siapa penjaga pintu neraka? Ayo, dinyalain ininya, mic-nya dinyalain. Siapa? Ayo, masih ingat nggak? Malaikat penjaga pintu neraka. Malaikat Malik. Nah, malaikat Malik itu punya anak buah, nggak cuman sendiri, banyak. Penjaga neraka itu banyak. Pemimpinnya siapa? Malaikat Malik. Nah, Nabi Muhammad diperlihatkan bagaimana wajahnya malaikat-malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar, betapa menyeramkannya malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Ya.
Betapapun orang-orang yang ada di neraka itu meminta ampun, meminta pertolongan kepada malaikat-malaikat tadi, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun, ya. Jadi kalau sudah di neraka itu sudah nggak ada pertolongan sama sekali, ya. Sudah disiksa habis-habisan sama malaikat penjaga neraka. Kemudian peristiwa yang kedua, tadi diperlihatkan malaikat penjaga neraka. Nah, sekarang di peristiwa yang kedua, Nabi Muhammad juga diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik, ya. Tapi di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang, kemudian daging yang busuk itu diambil. Nah, kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah lidahnya terpotong, lidah itu bisa tersambung sendiri, kemudian dipotong lagi sama orang itu. Demikian terus menerus sampai nggak berhenti, ya, sampai orang itu juga merasa kesakitan, ya. Jelas orang itu merasa kesakitan. Dia motong sendiri lidahnya, kemudian lidah itu tersambung lagi, dipotongnya lagi lidahnya, tersambung lagi, dipotong lagi, begitu terus, ya, sampai orang tadi merasa kesakitan. Nah, inilah gambaran orang-orang yang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar, sampai orang itu merasa kesulitan berjalan, mau duduk nggak bisa, mau berdiri nggak bisa, mau jalan nggak bisa, saking apa? Perutnya besar. Nah, susah sekali karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperoleh tidak didapat dengan cara yang halal. Nah, jadi orang-orang yang memakan harta yang haram, ya, dari hasil mencuri, dari hasil menipu, dari harta riba, itu nanti ketika di neraka perutnya akan membesar sampai dia kesulitan, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj, ya. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu hanya terjadi dalam waktu 1 malam, ya. Menjelang subuh Nabi Muhammad sudah sampai lagi di kota Mekah. Nah, kemudian di hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Jadi Nabi Muhammad itu kan sifatnya, di antara sifatnya Nabi Muhammad itu adalah tablik, ya, menyampaikan. Jadi ketika beliau mengalami peristiwa luar biasa itu, Isra Mi'raj itu, beliau tidak menyimpannya sendiri, tapi ingin disampaikan kepada orang lain, kepada sahabat-sahabatnya, ingin bercerita apa yang telah dialami beliau. Nah, beliau duduk seorang diri di Masjidil Haram. Nah, kemudian lewatlah Abu Jahal dan rombongan orang kafir. Abu Jahal lewat sama orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kira-kira percaya nggak Abu Jahal dan teman-temannya ini? Percaya nggak ada orang yang cerita, Nabi Muhammad ini cerita bahwa beliau baru saja melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam itu sudah ke Palestina, sudah naik ke langit. Kira-kira ada yang percaya nggak dengan cerita itu? Tidak percaya, ya. Abu Jahal dan orang-orang kafir tidak percaya. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi, ya, menurut akal orang biasa, ya.
itu nggak mungkin terjadi. Mana mungkin gitu ya dari Mekah ke Palestina itu hanya dalam waktu 1 malam. Naik apa ya? Pesawat aja belum ada zaman dulu, ya kan? Apalagi bisa sampai naik ke langit, ya nggak ada yang percaya saat itu. Nah, beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Nah, setelah rombongan Abu Jahal tadi lewat, ya, Abu Jahal dan teman-temannya tadi menyebarkan berita tadi itu, ya. Nah, kemudian Abu Bakar datang menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakan Nabi Muhammad tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Jadi orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dari sahabat Nabi itu adalah Abu Bakar. Nah, itulah kenapa Abu Bakar itu punya julukan As-Siddiq, ya, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya orang yang membenarkan. Karena apa? Karena Abu Bakar ini adalah orang pertama yang membenarkan, percaya kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan yang sangat menakjubkan dari Mekah menuju Palestina naik ke langit. Nggak ada orang yang percaya saat itu, ya. Nggak ada orang yang percaya. Hanya Abu Bakar, orang pertama yang percaya. Nah, Abu Bakar benar-benar mempercayainya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu nggak mungkin berbohong. Ya, Nabi Muhammad itu kan dikenal dari dulu, dari kecil itu kan Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, nggak pernah berbohong sekalipun. Ya, Nabi Muhammad itu dari kecil nggak pernah bohong. Makanya ketika Nabi Muhammad bercerita seperti itu tadi, meskipun menurut kebanyakan orang itu nggak mungkin ya Isra Mi'raj itu, tapi Abu Bakar percaya karena Nabi Muhammad nggak mungkin bohong, ya. Abu Bakar itu sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau Rasulullah bercerita lebih dari itu, Abu Bakar juga pasti akan percaya, ya. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Itu ya, jadi asal mula kenapa Abu Bakar itu disebut sebagai As-Siddiq, karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Semua orang nggak percaya, dikiranya Nabi Muhammad bohong. Mana mungkin dari Mekah ke Palestina bisa dalam waktu 1 malam, ya, nggak ada yang percaya. Tapi Abu Bakar satu-satunya orang yang percaya. Nah, setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar tadi membela, ya kan? Kalau sudah percaya kemudian apa diam saja? Tidak, Abu Bakar membela, ya. Abu Bakar menjelaskan kepada orang-orang kafir tadi itu, ya, Nabi Muhammad itu nggak mungkin bohong, kata Abu Bakar. Kalian lihat sendiri, ya, Muhammad itu dari kecil orang baik, nggak pernah bohong, jadi nggak mungkin kalau dia sekarang itu bohong. Jadi kata Abu Bakar gitu. Abu Bakar mempengaruhi orang-orang tadi yang nggak percaya tadi itu agar percaya dengan ceritanya Nabi Muhammad, ya. Nah, setelah mendengar penjelasan Abu Bakar tadi, orang-orang kafir tetap nggak percaya. Memang sulit, ya, memang sulit untuk membuat orang lain percaya. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dalam waktu 1 malam, apalagi ditambah dengan naik ke langit, ya. Nggak bisa, kata orang-orang, nggak mungkin ada orang yang bisa naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Palestina itu biasanya ditempuh dalam waktu 1 bulan. Bayangkan, ya. Nah, biasanya kalau dari Mekah ke Palestina itu naik unta memakan waktu 1 bulan. Tapi Nabi Muhammad hanya dalam waktu 1 malam sudah bolak-balik pulang pergi dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, kemudian kembali lagi ke Mekah, hanya dalam waktu
1 malam. Nah, orang-orang kafir semakin tidak percaya. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila. Bayangkan ya, Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Nah, ya, berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan bahan untuk menghasut orang-orang Mekah. Jadi orang-orang kafir tadi tambah benci sama Nabi, tambah punya bahan untuk memfitnah Nabi. Tuh kan, bener kan, Muhammad itu pembohong katanya orang-orang kafir itu. Ya, lihat, Muhammad itu tukang bohong katanya. Mana mungkin ada orang yang bisa pergi ke Palestina dalam waktu 1 malam. Dia bohong katanya. Mana mungkin ada orang yang bisa naik ke langit. Ya, jadi orang-orang kafir semakin apa? Semakin benci, semakin menjelek-jelekkan Nabi, ya, dituduh sebagai pembohong. Nabi Muhammad dituduh sebagai penyebar kebohongan dan dakwah Islam yang dilakukan selama ini adalah tidak benar. Ya, semakin apa? Semakin difitnah, semakin dijelek-jelekan. Nah, supaya masyarakat Mekah itu menjauhi Nabi Muhammad dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya, ya, siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Nah, beda dengan orang-orang yang sudah masuk Islam. Mereka ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj itu bertambah keimanannya. Ya, semakin bertambah keimanannya. Mereka yakin bahwa apa yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad itu adalah benar dan justru semakin ingin mengenal Rasulullah. Oke ya. Nah, itu tadi tanggapan orang-orang atau masyarakat Mekah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang kita baca rangkuman. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam mendapat perintah sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Kejadian-kejadian penting di dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan dan tidak pernah tersenyum. Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada orang yang membawa daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Ini adalah gambaran orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Nah, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah sebagai pembawa berita bohong. Nah, itu tadi ya pelajaran kita hari ini tentang peristiwa Isra Mi'raj.